Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Hai semuanya, kembali ke channel saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salve. Oke, saya letakkan dulu gitarnya. Nah, bagaimana kabar di rumah? Masih sehat kan di masa pandemi ini? Tetap pakai masker ya, pakai masker. Tapi kalau bepergian, kalau di rumah ya dilepas saja, tidak apa-apa. Ini kebetulan di rumah, jadi saya merasa panas, saya lepas saja. Gimana? Di rumah sudah mulai bosan? Mulai bosan buat apa di rumah? Tidak ada kegiatan di sekolah. Aduh, bosan. Tapi tidak apa-apa. Kita akan tetap belajar, walaupun kita tidak di sekolah, kita akan tetap belajar. Nah, kebetulan saat ini kita akan belajar sesuatu yang sebetulnya ada apa ya sebutannya, teoritis, tapi tidak apa-apa, hanya untuk pengetahuan saja. Oke, saya lupa perkenalkan, nama saya Alvadio, tapi biasa dipanggil Pak Aldo gitu, atau ya terserah mau Mas Aldo atau Pak Aldo atau Om, silahkan kalian semua. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Bahwa pembelajaran kita pada saat ini kita akan belajar matematika dasar. Matematika dasar apa tuh? Matematika dasar itu ya matematika, tapi yang materinya masih dasar-dasar seperti angka, terus perhitungan, operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, nah yang seperti itulah. Nah, tapi jangan kalian anggap remeh walaupun ini matematika dasar. Tapi bagi kalian yang sudah di bangku SMP atau sekolah menengah pertama, matematika dasar itu sangat perlu juga supaya kalian tetap ingat. Matematika dasar yang akan kita pelajari saat ini adalah macam-macam bilangan. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Oke, yang pertama kita harus tahu macam-macam bilangan. Nah, macam-macam bilangan yang akan kita pelajari ada di bawah ini. Nah, ini dimulai dari bilangan kompleks, kemudian bilangan kompleks itu dibagi lagi menjadi bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real dibagi lagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional dibagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat dibagi lagi menjadi bilangan bulat negatif dan bilangan cacat. Nah, bilangan cacat dibagi lagi menjadi bilangan nol dan bilangan asli. Bilangan asli dibagi lagi menjadi bilangan ganjil dan bilangan genap. Dan sebetulnya masih ada lagi bilangan prima, bilangan dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini kita akan belajar yang ada di sini dulu. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari bilangan rasional. Bilangan rasional itu yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa bilangan rasional itu ada bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan bulat negatif, bilangan cacat, bilangan nol, bilangan asli, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, bilangan rasional. Untuk yang pertama kita belajar bilangan rasional. Bilangan rasional itu punya pengertian. Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan anggota bilangan bulat. Dan catatannya adalah B tidak boleh sama dengan 0. Berarti B itu boleh negatif 1, negatif 2, boleh 1, boleh 2, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari di bawah.
Nah, contoh bilangan rasional itu seperti yang ada di bawah ini. R, himpunan bilangan R adalah 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan punya pengertian. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B yang di bawah ini tadi tidak boleh sama dengan 0. Nah, catatannya yang ada di kotak kuning ini, A itu disebut pembilang, yang atas ini tadi disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Nah, contoh bilangan pecahan adalah 1/3, 2/3, 1/8, 5/8, dan seterusnya. Tapi kalian harus ingat bahwa kalau misalnya kalian menemukan bentuk pecahan 4/2, nah 4/2 itu berarti bisa ditulis 4 dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 itu berapa? 4 dibagi 2 itu adalah 2. Nah, berarti kalau dia hasilnya 2, dia bukan bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan itu yang tidak bisa dibagi, misalnya 3 dibagi 2. Nah, 3 dibagi 2 atau 3/2 itu dia hasilnya pasti koma. Kalau kalian coba hitung di kalkulator atau di kalkulator HP. Tapi kalau 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, berarti dia bukan bilangan pecahan. Gitu. Jelas? Oke. Sekarang kita masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat punya pengertian adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, contohnya bilangan bulat itu dari titik, kemudian kita ambil contoh negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, dan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai banyak sekali. Paham? Jelas? Oke, lanjut. Sekarang bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif itu punya pengertian bilangan yang bernilai negatif. Namanya juga bilangan bulat negatif, berarti otomatis dia punya tanda negatif atau tanda minus di depan angka yang akan kita buat itu. Misalnya negatif 3, negatif 5, kemudian negatif 1/4. Tapi kalian juga harus ingat bahwa jika ada dituliskan negatif 1/-4, berarti dia bukan termasuk bilangan negatif, karena negatif 1 dibagi negatif 4, negatifnya bisa dihilangkan. Berarti kalau negatif 1 dibagi negatif 4, atau kita tulis negatif 1/-4, hasilnya adalah 1/4. Nah, 1/4 itu negatif atau positif? Ada tanda negatifnya di depan? Tidak kan? Nah, berarti negatif 1/-4 hasilnya 1/4. 1/4 tidak ada tanda negatifnya, berarti dia adalah bilangan positif, walaupun dia bentuknya pecahan. Jadi negatif 1/-4 bukan bilangan negatif. Jelas? Oke. Sekarang bilangan cacah. Bilangan cacah apa itu? Cacah-cacah sayuran, cacah-cacah wortel. Bukan. Bilangan cacah itu punya pengertian adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan 0. Bilangan positif, dari namanya saja bilangan positif. Bilangan positif berarti dia nilainya bukan negatif. Tapi uniknya kalau bilangan positif, di depan angka tidak diberi tanda plus, tidak diberi tanda positif, tapi dibiarkan. Misalnya positif 1. Positif 1 ya cukup kalian tuliskan 1 gitu. Tidak perlu kalian beri tanda plus kemudian angka 1, tidak perlu gitu. Nah, contoh bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai kalian bisa menuliskannya dan kalian lelah menuliskannya. Oke, jelas? Selanjutnya bilangan 0. Bilangan 0. Bilangan 0 itu ya 0. Jadi pengertiannya bilangan 0 adalah bilangan 0 itu sendiri, 0. Telur. Seperti telur bentuknya 0. Nah, bilangan 0 ya 0. Jelas? Bagus.
sekarang kita masuk ke bilangan asli. Asli, kalian waktu kecil, waktu sudah bisa berbicara itu, kalau diajari orang tua, kalian diajari berhitung. Kalian diajari orang tua itu berhitung mulai negatif 1, negatif 2, negatif 3, atau diajari dari mana? Pasti bapak atau ibu mengajarinya dari mulai angka 1. Ini berapa nak? 1. Ini berapa nak? 2. Ini berapa nak? 3. Nah, kalau kalian diajari berhitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, itu disebut bilangan asli. Jelas? Nah, jadi bilangan asli itu adalah bilangan positif yang dimulai dari 1 ke atas atau selanjutnya. Jelas? Oke, mantap. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu punya pengertian bilangan yang jika dibagi 2 akan bersisa 1. Loh, dibagi 2 bersisa 1. Kok bisa ya? Atau bilangan yang dapat dinyatakan dengan 2n dikurangi 1. Dengan n adalah bilangan bulat. Ini sebetulnya terlalu teoritis, agak susah. Bilangan ganjil itu yang kita tahu kan ya 1, 3, 5, 7, kemudian 9, 11 dan seterusnya. Nah, itu coba kita ambil contoh 3. 3 kalau dibagi 2 pasti masih sisa 1. Nah, itu nanti akan kita pelajari di video yang selanjutnya saja. Kita akan belajar teorinya dulu, bilangan-bilangan itu. Jadi kita tangkap dulu bilangan ganjil itu apa. Nah, contoh bilangan ganjil itu negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, begitu ya. Jelas? Kemudian yang terakhir adalah bilangan genap. Bilangan genap punya pengertian bilangan yang akan habis jika dibagi 2. Jadi maksudnya habis itu tidak bersisa. Kalau tadi bilangan ganjil kan dia punya sisa 1, tapi kalau bilangan genap tidak memiliki sisa. Jadi misalnya 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. 2 tidak ada tambah-tambahannya 1 atau bagaimana, tidak ada koma-komanya. Berarti bilangan genap itu adalah bilangan yang dibagi 2, hasilnya pasti bulat, tidak bersisa. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Begitu. Jelas? Jelas? Oke, mantap, jelas. Ini adalah sumber yang saya pakai untuk membuat pembelajaran kita saat ini. Jadi kalau kalian misalnya masih kurang untuk materi pembelajaran saat ini, kita akan perdalam lagi di video selanjutnya. Dan kalau kalian mau request atau kalian butuh sesuatu, kalian bisa komen di bawah video ini ya, di bawah deskripsi kalian bisa komen. Kalian mau minta materi yang apa, kalian bisa kritik, misalnya di materi yang ini misalnya di bilangan 0 saya kurang jelas atau videonya kurang jelas, kalian boleh komen, kalian boleh kritik. Yang pasti kalian harus memberi saran supaya saya bisa memperbaiki video yang akan datang menjadi lebih baik. Nah, kalau kalian masih kurang, misalnya dari video ini kalian merasa kurang, kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain untuk belajar. Begitu. Oke? Oke, mantap. Oke, mantap. Kita sudah selesai di pembelajaran hari ini. Saat ini kita sudah selesai. Mungkin terlalu singkat ya, terlalu cepat ya, tapi tidak apa-apa. Kita saat ini kita yang santai-santai dulu, kita belajar materinya santai, tapi tetap harus dipahami. Kita harus tetap memahami bilangan, macam-macam bilangan itu apa saja dan apa syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Semoga kalian bisa memahami. Kalau yang masih bertanya-tanya, bisa kalian komen di bawah ini, bisa komen mana yang belum jelas, atau kalian bisa request, bisa minta besok minta video yang pembelajaran apa atau pembelajaran apa, silahkan kalian tulis, nanti saya akan berusaha buatkan. Kemudian kalian harus tetap
selalu jaga kesehatan karena ini masih musim pandemi corona. Kalian harus tetap pakai masker. Pokoknya yang safety, yang harus menjaga keselamatan. Jadi jangan main-main di laut, jangan main-main di gunung, jangan main di mall atau main di Transmart. Sebut merek tidak boleh. Terus pokoknya di rumah saja lah, di rumah. Jangan main, jangan di mana-mana, jangan di mana-mana, di rumah saja. Gitu ya. Kita akan bertemu di lain kesempatan atau di video selanjutnya, dan terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kemudian Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam. Dadah.